semuanya oke, sudah booster, jadi bisa lewat. Nah itu yang tidak kita harapkan ya. Sehingga keinginan pemerintah untuk menekan angka penyebaran ini malah jadi terkacaukan gara-gara pemeriksaan di jalan atau pengawasan ya yang disampaikannya ini tidak maksimal. Kami segera hadirkan pendengar perbincangan dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Rahmat Handoyo berikut ini. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam, Mas Bukan. Salam sehat para pendengar. Sehat selalu, salam sehat juga. Ya. Baik, sehat selalu ya Pak Rahmat ya. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, ini sebenarnya benar-benar menggembirakan buat kami semua ya. Akhirnya bisa mudik, walaupun kemudian ada klausul misalnya kita harus booster dan lain sebagainya. Saya mendengar Pak Rahmat juga tentu salah satu yang mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih Pak Rahmat soal ini? Ya, saya kira kebijakan penyesuaian terhadap bahkan termasuk pemerintah mengizinkan untuk mudik suatu hal yang kabar yang positif, menggembirakan, kita sambut baik. Namun harus diingat, kita nggak boleh euforia, Mas Bukan. Rakyat tidak boleh berlebihan. Bahwa ingat di negara lain, Eropa ya, sekarang terjadi lonjakan yang tinggi sekali karena pelonggarannya euforinya luar biasa, bahkan banyak yang tidak bermaskeran. Kemudian di Korea menjadi bukan salah satu yang tertinggi di dunia, 600.000 per hari. Karena dibuka longgar-longgar masyarakat euforia, Belanda 200 per hari, suatu hal yang harus menjadi cermin kita bersama. Nah, berkaca dari situ kita sambut bergembira, kita dengan penuh tanggung jawab, penuh kehati-hatian dan penuh kewaspadaan di seluruh masyarakat. Namun demikian apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat positif ya, dengan rencana akan adanya prasyarat itu dalam rangka untuk pelindungan kepada warga masyarakat kita ya. Adanya booster, kemudian adanya vaksin lengkap. Saya kira kalau pada akhirnya teknis di lapangan pasti ada pertanyaan. Kalau booster untuk moda transportasi umum oke lah, pesawat, kapal api, kapal laut boleh lah. Tetapi kalau masyarakat umum bagaimana fungsi pengawasan? Bagaimana ketika mayoritas mudik itu kan banyak yang kendaraan pribadi, kendaraan bermotor. Ya, itu dia. Untuk itu pengendalian COVID-19 itu yang utama tetap di masyarakat. Nggak mungkin hanya sebatas pemerintah. Artinya yang mengawasinya ya mereka yang mudiknya sendiri harusnya tahu diri begitu ya. Kita harus kerjasama antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. Artinya kepada siapapun yang akan mudik, termasuk yang akan dituju mudik pun juga menyampaikan tolong dong harus vaksin lengkap. Kalau bisa harus vaksin booster. Ini sehingga dengan ada fungsi kontrol dari masyarakat, kemudian pemerintah mengambil kebijakan itu, saya kira kita akan bisa meminimalkan potensi akan terjadi kenaikan yang signifikan. Begitu, Mas Bukan. Kalau kemudian kontrolnya ada di masyarakat, saya bukan berarti pesimis dan nggak percaya ke masyarakat nih, Pak Rahmat. Sejauh ini saja ketika kita diwajibkan pakai masker, sebagian sudah nggak pakai masker nih. Maka kemudian memastikan mereka tetap menjaga prokes kah, memastikan mereka melakukan booster dan seterusnya sepanjang perjalanan nih mereka bisa kembali ke daerah, itu gimana itu Pak? Ya begini, saya ingin cerita ya bahwa pandemi itu berulang kali terjadi selama sejarah ya. Nah ternyata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan tidak akan mungkin mengandalkan pemerintah membuat aturan. Pada akhirnya pandemi itu akan diselesaikan secara sendirinya oleh masyarakat juga. Kalau ternyata pemerintah mengambil kebijakan membuat aturan, berapa sih fungsi kontrol kita? Berapa sih alat penegak hukum di kita? Kan sangat terbatas sekali, nggak akan mungkin. Itu pun kalau tidak diikuti kesadaran warga masyarakat bahwa untuk saling protokol kesehatan, saling mengingatkan, saling memberikan himbauan kepada sesama yang akan mudik, itu baru akan tercapai. Kalau tidak akan terjadi saling mengingatkan, akan sulit. Dan pandemi, kata WHO, masih jauh dari selesai. Meskipun kita juga apresiasi kepada pemerintah ya, kebijakan itu di Indonesia didasarkan atas kesehatan faktor utama. Memang ada faktor-faktor yang lain, ekonomi, diberikan penyesuaian, tapi lihatlah di Eropa, karena faktor kesehatan nomor sekian. Sehingga faktor politik, tekanan publik bahwa mereka di sana tidak takut COVID, sehingga terjadilah ledakan. Banyak yang meninggal di Eropa sekarang ini, kasusnya naik lagi. Nggak boleh kita berkaca dari situ. Makanya berkaca dari Eropa dan negara yang lain, sehingga dibutuhkan kesadaran warga, sekali lagi, kesadaran warga negara, kesadaran
kesadaran para elit politik, kesadaran para tokoh agama, tokoh adat untuk mengingatkan dan mengimbau untuk masyarakat untuk taat aturan. Kalau mengandalkan pemerintah aturan, saya nggak mungkin pesimis karena di jalan berapa, polisi kita berapa, pamong praja kita berapa, paling pada akhirnya kembali lagi kepada masyarakat bahwa sepanjang sejarah pengendalian pandemi selalu yang utama dan terutama adalah masyarakat sendiri. Masyarakatnya sendiri. Gitu. Iya, nggak lebih. Pemerintah hanya sebagai pemimpin. Kalau yang dipimpin itu masih abe, kemudian masih menganggap bahwa apalagi oke, saat ini memang mengalami penurunan, tetapi jangan sampai pernah menganggap bahwa COVID sudah tidak ada sehingga kita abe, itu salah besar. Ya. Bukan kata saya, bukan kata WHO, tapi kata penelitian para ahli loh ya ini. Jadi pada akhirnya masyarakat sendiri masukan. Baik, Pak Rahmat mohon jangan ditutup dulu teleponnya. Kita istirahat 1 menit saja, nanti kita akan kembali lagi. Baik, masukan. Ya, halo Pak Rahmat. Ya, baik. Kita lanjut kembali Pak. Ini kan kalau kita bicara soal infeksi COVID-19-nya ini kan bukan hanya di kota besar, artinya mereka yang bukan hanya yang akan mudik. Bisa jadi kita pulang ke kampung halaman, COVID-nya ada di sana tuh. Itu artinya ketika pulang lagi ke kampung, pulang lagi ke tempat perantauan selepas Lebaran, kan potensinya malah jadi membawa virus ini ke tempat perantauan lagi nih. Maka nanti seperti apa nih pengawasan lagi nih setelah pasca Lebaran sehingga harapannya tadi kasusnya jangan sampai naik gara-gara setelah kita mudik Lebaran. Iya, saya kira ini satu peringatan kita bersama dan jadi bahan pertimbangan kita bersama ya. Tetapi kita juga harus punya catatan yang bagus ketika kita pengendalian varian Delta. Seluruh warga masyarakat bergotong royong, baik dari kampung tangguhnya, Satgas RT RW-nya. Nah dari situlah kita butuh kolaborasi. Nah sehingga dengan adanya satu kekuatan yang luar biasa dari masyarakat, ya yang mempertahankan dan antisipasi ya masyarakat sendiri. Tetap kita sampaikan yang utama 2 hal dalam perang melawan COVID-19. Pertama adalah vaksinasi. Yang belum lengkap, segerakan lengkap. Kalau yang sudah memungkinkan, sekarang booster. Tapi apakah vaksin belum cukup untuk vaksin? Dibutuhkan apa? Protokol kesehatan. Sampai kapan? Ya sampai situasi dan kondisi memungkinkan untuk kita menggunakan masker gitu. Tetapi sampai melepas masker gitu ya? Iya, sampai WHO memutuskan bahwa ini sudah bisa kendalikan, ya yuk kita bersama-sama. Tetapi ketika saat ini WHO dan pemerintah juga sudah menjadikan protokol kesehatan dan vaksin menjadi salah satu cara wajib untuk pengendalian COVID-19, yaitulah dengan cara dengan daerah yang dituju tetap saling mengingatkan protokol kesehatan dengan joko tonggonya, dengan kampung tangguhnya maupun RT RW-nya, dan termasuk yang akan mudik ke tujuan tempat juga sama-sama harus menggunakan 2 hal tadi ya. Pastikan dulu vaksin lengkap maupun tetap menggunakan protokol kesehatan. Dengan cara itu ya kira yang paling efektif. Tidak ada cara yang lain, hanya kesadaran masyarakat begitu, Mas. Bukan. Ini ada pendengar kami Pak Muhammad, kita sapa dulu ya dari Kalimantan Selatan. Pak Muhammad, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Subhan. Waalaikumsalam. Ya, langsung ini ada Pak Rahmat Handoyo. Silakan. Assalamualaikum Pak Rahmat. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat Bapak. Enggak, kalau ulun lihat kita ini selama 2 tahun yang lalu sudah tidak bisa kita bepergian yang namanya mudik atau kembali gitu. Ya. Nah, tahun ini katanya pemerintah membuka hal yang seperti itu. Nah, apa yang sudah sampaikan Pak Rahmat tadi sudah saya dengar bahwa yang sulit itu kan pengawasannya, Mas. Iya. Betul. Nah, kalau memang tadi katanya di kapal, di pesawat kan masih bisa deteksi atau bus gitu. Tetapi yang kendaraan umum tadi, yang kendaraan pribadi ya Pak Muhammad ya. Iya, tentu begini kalau bisa untuk saran saya Pak Rahmat. Baik. Yang namanya aturan tentu ada yang namanya tindakan gitu. Nah, tindakan inilah yang perlu diwaspadai, yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Demikian Pak Rahmat, salam sehat selalu. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita untuk warga negara Indonesia pada bulan nanti habis Lebaran Ramadan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad di Kalimantan Selatan. Saya yakin semua menyambut gembira ya
Pak Rahmat ya. Iya, Begitu betul. Pak Jokowi mengatakan boleh mudik, wah itu udah seneng banget itu. Tapi Ya. apa yang bisa ditanggapi dari Pak Muhammad ini? Ya, Silakan Pak. betul Pak Muhammad. Saya setuju sekali. Masukannya sangat baik. Saya kira menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi, bahwa pengendalian dan aturan dari pemerintah itu memang ada untuk ditegakkan. Aturan ada untuk dijalankan. Tetapi memang fungsi kontrol menjadi salah satu kata kunci keberhasilan. Tapi ingat, apapun aturan yang terkaitannya dengan mudik lebaran, saya kira kita tidak bisa mengandalkan fungsi dari kontrol, fungsi pengawasan. Oke, setuju. Ketika terjadi pelanggaran memang harus ada punishment, harus ada yang harus ditindak, tetapi tidak cukup itu. Berapa kekuatan kita untuk fungsi lapangan? Sekali lagi, fungsi masing-masing ya harus kita tingkatkan kesadaran kita. Kalau kita ingin selamat, siapa yang ingin menyelamatkan? Ya kita diri masing-masing pribadi gitu loh. Nah kalau ternyata pada akhirnya ada yang membandel, kemudian tidak mau divaksin, itu harus menjadi salah satu prasyarat-prasyarat pemerintah harus menegakkan. Dengan cara apa? Saya kira untuk vaksin menjadi salah satu prasyarat untuk kepentingan pelayanan publik. Mengapa tidak gitu ya? Apa susahnya sih untuk divaksin? Apa susahnya ketika negara sudah memberikan biaya gratis kepada rakyat, tapi masih banyak yang belum sadar. Nah untuk itu saya kira momentum Lebaran ini kita gunakan untuk ayo kepada warga negara yang belum divaksin untuk segera divaksin. Ingat loh, vaksin itu bukan kata WHO, bukan kata saya maupun kata yang lain. Vaksin telah membuktikan bahwa telah membebaskan begitu jutaan dari kematian, begitu banyak jutaan yang terbebas dari sakit parah. Inilah salah satu. Nah itu tidak cukup, tetap kita gunakan protokol kesehatan. Nah saya kira di lain ada punishment setuju, ada pelanggaran ditindak setuju, tapi yang paling utama tetap kesadaran warga negara. Kesadarannya. Betul begitu Mas. Punishment itu bagian selanjutnya, yang penting itu kesadaran kitanya ya Pak. Betul. Karena Rahmat. sekali lagi berkaca dari sejarah pandemi yang menyelesaikan itu ya rakyatnya sendiri, pemerintah zaman dulu ya sebagai panglima perang melawan pandemi begitu ya. Baik, ada Bu Ida di Yogyakarta. Selamat pagi Bu Ida, Assalamualaikum. Pagi, Mas Bagus Solhan. Ya, silakan langsung ini dengan Pak Rahmat. Begini Pak Rahmat. Baik. Anak saya itu sudah vaksin sama istri 1, 2. Itu juga sudah. Boosternya belum. Kalau mau pulang ke Jogja itu kan sulit juga untuk perjalanan, tanya bunyinya Pak Rahmat. Bagaimana tuh Pak Rahmat? Baik. Saya sudah pencerahan sama anak saya. Jalan gini-gini loh, saya bilang gitu saya. Oh iya, itulah takutnya, bilang gitu. Mohon setujunya Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu Ida di Yogyakarta. Silakan Pak Rahmat. Ibu Ida, saya kira sekali lagi kita sambut aturan dari pemerintah itu ya, tetapi saya kira aturan itu pasti ada jalan tengahnya, ada jalan penyelesaiannya ketika saudara kita pelayanan kesehatan belum ada boosternya. Saya kira yang paling utama adalah yang penting vaksin lengkap dulu. Kalau 1, 2 ya. 1, 2 itu wajib hukumnya karena vaksin lengkap kita masih 57%, masih sekitar 35 juta warga kita yang belum divaksin. Tetapi ketika ada yang ketentuan pemerintah itu justru kita gunakan momentum, ayo kita memudik ini masih ada beberapa hari lagi, ayo kita gunakan mencari akses pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang menyediakan booster. Silakan. Nah, ketika nanti kemudian ketika ada kegiatan ke depan pasca Lebaran maupun ada kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan booster, kita juga tidak gagap gitu ya. Artinya memang apa yang disampaikan oleh pemerintah baik sekali, booster dalam rangka booster itu melindungi rakyat. Tapi pada akhirnya mengalami kesulitan teknis di lapangan, pelayanan fasilitas belum ada. Yang penting adalah pastikan dulu vaksin yang kedua itu sudah pasti. Saya kira kita bijak kok, negara kita juga arif kok. Jadi saya kira yang penting adalah negara membuat itu demi keselamatan kita bersama, bukan untuk mempersulit begitu loh. Jadi artinya ayo kita bersama-sama sukseskan booster. Kalau belum booster yang paling utama adalah masih 35 juta warga kita yang belum divaksin lengkap. Yang belum divaksin, betul. Ayo, itu yang harus kita sukseskan. Baik, Pak Rahmat, mohon izin nih, Komisi 9 sudah menanyakan mungkin ke Kementerian Kesehatan sebenarnya ketika Pak Presiden mensyaratkan atau pemerintah lah ya mensyaratkan bisa pulang kampung tapi harus booster, stok booster kita mencukupi kalau misalnya masyarakat ini sekarang berbondong-bondong untuk bisa booster. Begini, pengendalian dan membumikan vaksin itu tidak ada tugas di pemerintah pusat. Beberapa hari lalu, 3 hari lalu kita nyampaikan kepada Menteri Kesehatan dalam rapat dengan Komisi 9 ya. Pemerintah pusat itu menyediakan anggaran dan membeli vaksin.
baik 1, 2 dan booster. Yang membumikan itu pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Makanya kemarin kita juga mengkritik kepada pemerintah daerah, kalau ternyata pemerintah daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah, ya harus ada punishment dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu hanya menyiapkan anggaran dan membeli saja. Tapi ketika sudah sampai di daerah, yang menyuntikkan itu adalah ya banyaklah petugas yang di daerah. Petugas di lapangan. Apakah ada yang belum berani? Ya door to door. Apakah bagaimana? Ya melibatkan RT RW. Kalau Pulau Jawa oke lah, sudah sangat tinggi ya, 90%. Aman ya. Sudah aman. Tetapi yang saudara kita yang masih jauh dari kota, kemudian dari pulau, luar Pulau Jawa, itu yang menjadi pekerjaan rumah besar buat kita bersama. Intinya adalah bergandengan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk membumikan protokol kesehatan, vaksinasi. Nah, momentum Lebaran ini ayo kita gunakan ketika pemerintah sudah memberikan izin, ya ayo kita berbondong-bondong untuk vaksinasi, untuk menyelamatkan kita sendiri loh ya, kita bersilaturahmi, berkumpul, kekuatan tubuh kita sudah kuat begitu. Saya pikir memang begitu ya, apapun yang dipersyaratkan oleh pemerintah tentu ya adalah hal baik demi kita semuanya ya, Pak Rahmat ya. Betul tentu sekali. Itu ya. Keputusan kebijakan pemerintah pasti demi rakyat gitu, bukan mempersulit rakyat, tapi untuk keselamatan rakyat sendiri begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir saja nih Pak Rahmat. Ini dalam 1-2 hari terakhir ini banyak sekali dibahas di media sosial. Salah satunya adalah masyarakat ingin, bisakah aturan ini juga diberlakukan untuk kegiatan yang lain? Ya, yang dimaksud adalah mungkin adalah perayaan keagamaan agama lain begitu ya. Menurut Pak Rahmat gimana? Ya, ini menjadi salah satu momentum ya. Nanti menjelang Lebaran tidak hanya perayaan agama saja. Nanti ada kegiatan-kegiatan konser. Bahkan kalau saya di hari-hari ini saya katanya penyanyi top internasional Amerika akan konser bulan November di Indonesia. Itu pasti puluhan ribu yang akan datang. Bagaimana menyikapi? Pemerintah pasti akan memberikan penyesuaian-penyesuaian, tapi juga harus tetap kekuatan tubuh kita harus diperkuat dulu melalui booster. Prasyarat kalau menonton konser ya harus booster. Apa susahnya beli tiket mahal mampu, masuk booster gratis saja nggak bisa. Nah, saya kira banyak cara ya. Saya kira ini nanti ke depan booster menjadi salah satu yang akan kita gelorakan, kita bumikan dalam rangka memperkuat tubuh kita. Yang kedua, kita siapkan kepada warga negara, kita edukasi agar terus menyambut booster, menyambut vaksin lengkap agar kita kekebalan kelompok kita itu akan segera terbentuk dengan cepat. Meskipun harus diakui kita berterima kasih kepada pemerintah ya. Meskipun kita belum mampu membuat vaksin, kita vaksin 1 sampai 2 itu sudah, yang kedua 57% terus dikejar, yang 1 sudah hampir 90% ke atas lah. Saya kira suatu prestasi yang baik buat pemerintah, buat masyarakat ya. Saya kira dengan cara itu saya kira kita tinggal bagaimana mendukung, mensupport pemerintah, kemudian pemerintah, rakyat juga bertanggung jawab saling mengingatkan dan menyambut apa yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu Mas Subhan. Oke, baik Pak Rahmat, terima kasih sekali waktunya untuk RRI pagi hari ini Pak. Baik, salam sehat selalu, tetap protokol kesehatan, jaga kondisi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota